Ada iblis-iblis di Kimetsu no Yaiba yang memang beneran gak punya hati, seperti Muzan si bos besar. Tapi ternyata ada juga sejumlah iblis yang setelah bikin kesel, kisah hidupnya ternyata bikin sedih. Siapa saja sih iblis-iblis tersebut? Nah, inilah iblis Kimetsu no Yaiba yang kematiannya bikin sedih. Awas, yang gak baca versi manganya bisa kena spoiler loh. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, share, dan subscribe channel Lolime News ya. Iblis Tangan. Iblis Tangan ini awalnya terasa jahat sekali. Dia ini yang membunuh Makomo dan Sabito, dua arwah yang membantu Tanjiro latihan. Jadi seharusnya kematian Iblis Tangan ini bisa membuat kita puas. Tapi kematian sang iblis ini tersaji dengan begitu sedih. Permintaan sang iblis agar tangannya dipegang oleh Tanjiro pun terasa sangat mengharukan. Susamaru. Untuk Susamaru, yang membuat kematiannya sedih bukan karena dia menyajikan kilas balik atau gimana, tapi dia mati dengan luar biasa brutal. Karena mengucapkan nama Muzan, dia dihancurkan. Parahnya, suara kekanakan Susamaru pun kemudian masih terdengar meski tubuhnya hancur. Meski terlihat nyaris tak bersisa, tampaknya iblis ini baru benar-benar mati setelah dibakar matahari. Selain itu, Tanjiro pun menyadari Muzan hanya memperalat Susamaru. Susamaru bahkan bukan benar-benar salah satu dari 12 Kizuki. Kyogai. Dengan kemampuan drumnya, Kyogai sempat menjadi tantangan berat bagi Tanjiro. Namun, melihat Tanjiro menghargai karyanya, dan juga mendengar Tanjiro mengakui kekuatan Blood Demon Art miliknya, Kyogai mati dengan terharu. Mungkin Tanjiro tak bisa memaafkan Kyogai, tapi setidaknya ia tetap bisa menghibur iblis ini. Ibu Laba-Laba. Ibu Laba-Laba ini sebelumnya dengan kejam menghancurkan harapan Tanjiro. Sebelumnya, Tanjiro dan Inosuke bisa mengamankan para pembasmi iblis yang dikendalikan si Ibu Laba-Laba ini. Tapi si ibu ini dengan enteng mematahkan leher para pembasmi tersebut. Beberapa saat sebelum dipenggal Tanjiro, terungkap kalau si ibu ini adalah sosok yang menderita. Meski perannya sebagai ibu, ia sering dihina dan dianiaya oleh anggota keluarga laba-laba lainnya. Ia bahkan memutuskan untuk menerima saja kematiannya. Merasakan hal itu, Tanjiro memutuskan mengeksekusi sang ibu dengan teknik yang paling lembut dari pernafasan air. Rui. Rui sudah sangat sukses membuat Nezuko dan Tanjiro berdarah-darah. Mengingat ia sudah sering sekali menganiaya keluarganya dan juga membunuh banyak manusia. Tampaknya Rui sangat tak terampuni. Namun, terungkap kalau dulunya Rui adalah anak sakit-sakitan yang dijadikan iblis. Nah, Rui ini mengingat kedua orang tuanya mencoba membunuhnya. Namun sebenarnya ayah dan ibunya berniat bunuh diri bila berhasil menghabisi putra kecil mereka. Dikisahkan bahwa Rui sempat bertemu dengan arwah ayah dan ibunya setelah mati. Sedihnya lagi, tampaknya sang ayah dan ibu bersedia menemani anak mereka yang terbakar di api neraka. Gyutaro. Gyutaro dan Daki awalnya mungkin terasa sangat berbahaya dan menyebalkan. Mereka pun mati dengan ngeselin, yakni saling menghina satu sama lain. Tapi kemudian, kita melihat kilas balik hidup Gyutaro dan Daki yang sedih. Gyutaro kemudian sempat mencoba meminta Daki untuk meninggalkannya, tapi Daki mengikuti kakaknya ke neraka. Melihat Gyutaro bisa meminta Daki untuk tidak mengikutinya, tampaknya Daki yang jadi iblis saat usia 13 tahun masih dinilai polos dan bisa saja pergi ke surga. Jadi cukup bikin sedih sih kalau ngelihat Daki yang memutuskan tetap mengikuti Gyutaro. Akaza. Akaza sempat jadi penjahat paling dibenci oleh para fans karena ia membunuh Kyojuro Rengoku yang jadi favorit. Kemudian, dalam pertempuran melawan Gyu dan Tanjiro, masa lalunya yang luar biasa tragis terungkap. Akaza ingin terus menjadi kuat.
Tapi, sosok yang jadi motivasinya memperkuat diri yaitu gurunya dan juga calon istrinya sudah lama mati. Akaza sendiri pada dasarnya adalah orang yang baik saat masih menjadi manusia. Begitu dia mengingat sepenuhnya masa lalunya, Akaza yang hampir menjadi seperti Muzan pun malah membantu menghabisi dirinya sendiri. Kokushibo. Selama ratusan tahun, Kokushibo adalah anak buah terkuat dari Muzan. Dia bahkan bisa membunuh 2 pembasmi iblis ternama di pertempuran terakhirnya. Tapi, saat dia mati, Kokushibo menyadari kalau pada akhirnya semua yang ia lakukan di hidupnya adalah sia-sia. Yang bikin sedih lagi, orang tua Rui serta guru dan calon istri Akaza masih mau menemani iblis-iblis itu terbakar di neraka. Terima kasih ya sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe channel Lolimi Indo, serta bagikan ke teman-teman kalian agar mereka tahu apa yang kalian tahu. Terima kasih.